Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah jiwa tanpa gembala, tren yang membentuk hatimu di dunia yang berisik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zaharia 10, ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut. Mintalah hujan dari Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan hitam, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh Tearafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh para penenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Mereka memberi hiburan yang sia-sia. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Zaharia 10, ayat 1 dan ayat 2, tentang tren dunia yang lebih dipercaya sebagai solusi. Ketika Zaharia menyampaikan pesan ini, umat Tuhan baru kembali dari pembuangan, dan membangun kembali bangsa mereka. Namun secara rohani, mereka masih tercerai-berai, seperti domba tanpa gembala. Meskipun dipulihkan secara fisik dan teritori, hati mereka masih terhilang, mudah terpengaruh oleh suara-suara spiritual yang palsu, seperti berhala, peramal, dan pemengaruh budaya pada zaman mereka. Maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang dinubuatkan Nabi Zaharia ini jelas. Tuhan ingin menjadi sumber penyegaran, arahan, dan pemulihan sejati bagi umatnya. Ia menyingkapkan kekacauan rohani, adanya suara-suara yang menipu, yang menjanjikan penghiburan palsu, yang justru menuntun mereka pada kebingungan rohani. Melalui Nabi Zaharia, Tuhan menawarkan peringatan dan jalan kembali. Tanyakanlah kepadaku, bukan kepada mereka. Ini bukan sekadar teguran, ini adalah panggilan untuk bangun dan bangkit kembali, yang penuh kasih. Tuhan ingin umatnya berhenti minum dari sumur yang tercemar, dan kembali ke hujan air surga, yang memberi hidup. Apa relevansi firman Tuhan ini ke konteks masa kini? Situasinya sama dengan situasi umat Israel di masa lalu. Hanya saja pengaruh tren dari jiwa yang terhilang oleh pengaruh tren, terlihat lebih keras. Demikian juga dengan bentuk tipuannya. Kita berada di era di mana orang terus mencari seminar atau video-video motivasi, tips pengembangan diri, arah hidup, penyembuhan spiritual, cara mengatasi kecemasan, pola pikir hukum daya tarik atau the law of attraction, afirmasi manifestasi. Namun inilah masalahnya. Banyak dari apa yang mereka temukan hanyalah bentuk ramalan modern, yang dibungkus dalam video yang apik, gelombang tren, dan influencer yang dipoles, agar terdengar spiritual, tetapi kosong. Yesus dianggap kuno dan ketinggalan zaman, dan algoritma media sosial lah yang dijadikan gembala mereka. Mereka mengejar getaran positif, tetapi kehilangan kedamaian. Nasihat membangun hubungan, tetapi kehilangan keintiman sejati dengan Tuhan. Mereka mencari pembina dalam hal money mindset, tetapi masih juga tidak berhasil. Kita benar-benar berada di masa di mana banyak jiwa tanpa gembala, yang bukan sekadar frasa, tetapi menjadi gambaran dari generasi masa kini. Apakah ada peringatan, perintah, dan janji dalam teks bacaan firman Tuhan hari ini? Mari kita uraikan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya ini. Pertama, adalah peringatan. Berhentilah mendengarkan suara-suara yang menipu. Nabi-nabi palsu, berhala, dan guru media sosial, bukanlah tidak berbahaya. Secara bertahap, mereka akan mendistorsi hati Anda, mengaburkan arah Anda, dan memberi makan mimpi-mimpi palsu yang menghibur Anda untuk sementara, tetapi membelenggu jiwa Anda,
dan menjauhkan Anda dari gembala agung kita. Kedua, adanya perintah. Mintalah hujan kepada Tuhan, yang maksudnya, carilah Tuhan untuk kepuasan sejati. Berhentilah membiarkan tren dunia ini memberitahu Anda siapa Anda. Kembalilah kepada sumber sejatinya. Mintalah Yesus untuk menyirami hidup Anda dengan kebenaran, tujuan, dan identitas baru di dalam Kristus. Ketiga, adanya janji. Tuhan memberikan hujan kepada setiap orang. Hujan yang Tuhan berikan tidak pernah eksklusif. Kesegarannya adalah untuk semua orang dan juga alam semesta. Tidak peduli seberapa lama Anda telah mengembara menjauhi Tuhan, Anda selalu diundang untuk kembali ke bawah pemeliharaan penggembalaannya. Tuhan meminta kita untuk berkomitmen dan bersikap realistis dalam menanggapi firman Tuhan hari ini. Sekaranglah saatnya untuk mengambil keputusan. Jika Anda telah dibentuk oleh suara-suara selain suara Kristus, inilah panggilan untuk Anda mengubah arah. Jika Anda telah mengikuti tren yang terasa menyenangkan tetapi membuat Anda tetap kering, inilah titik balik bagi Anda. Ucapkan kalimat ini dengan lantang dengan iman. Saya tidak lagi mengikuti kebisingan tren dunia ini, saya mengikuti Sang Gembala Agung jiwa saya, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak mengejar tren yang kosong, saya mengejar kebenaran. Saya menolak berkat-berkat modern, saya menerima hujan berkat milik Tuhan. Saya bukanlah jiwa yang tersesat, saya dibimbing oleh suara Sang Gembala. Ulangi seperlunya. Ucapkan berulang-ulang. Biarkan itu kata-kata ini ibarat mantra yang bergema dalam jiwa Anda. Biarkan ini menjadi manifestasi spiritual Anda. Karena kebenarannya adalah ini. Yesus tidak pernah ketinggalan zaman. Dia abadi. Dan Dia tetaplah Sang Gembala Agung, yang dirindukan oleh jiwa Anda, bahkan oleh segala ciptaan. Marilah kita berdoa. Aku terhanyut dalam tren dunia, janji manis tapi palsu dan semu. Ku cari arah di tengah gemerlap, namun jiwaku tetap kosong dan lelah. Kembalilah pada gembala aku, suaranya membawa damai. Tak lagi ku tersesat, kasihnya nyata, tak tergantikan. Hatiku rindu kembali pulang. Tren mengikat hati yang haus, impian palsu buatku terjatuh. Namun kau tetap menantiku, dengan hujan kasih yang memulihkanku. Kembalilah pada gembala aku, suaranya membawa damai. Tak lagi ku tersesat, kasihnya nyata, tak tergantikan. Hatiku rindu kembali pulang. Bukan lagi suara dunia, hanya suaramu yang ku percaya. Di tengah bisingnya zaman, ku memilih gembala agungku. Kembalilah pada gembala aku, suaranya membawa damai. Tak lagi ku
dalam namanya ku berdoa. Amin. Kembalilah pada gembalaku, suaranya membawa damai, tak lagi ku tersesat. Kasihnya nyata, tak tergantikan. Hatiku rindu kembali pulang. Hatiku rindu aku yang setia.